Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Ivan Ray. Dan langsung aja, ini adalah lanjutan dari episode 163 di mana Bagas akan bertemu dengan Genie. Wah, pasti deg-degan banget ya. Memang sangat deg-degan banget. Langsung aja kita lihat cuplikannya. Dan di cerita sebelumnya, Genie ini dibuang ke laut sama ibunya. Dia melarikan diri dan ibunya juga nggak setuju lah sama calon dari bapaknya ya, karena memang Genie tidak cinta, dan Genie kan sebelumnya cintanya sama si Bagus. Dan di episode ini akhirnya ketemu dengan Bagas. Langsung aja kita lihat cuplikannya. Genie akan diranjangkan dengan dia. Diranjangkan. Genie lari waktu kami sedang mendandaninya. Sekarang Mama Solfami sedang mengejar dia. Oke, ceritanya Genie lari, kata adiknya Genie lari, Mama Solfami lagi ngejar dia. Dan mau diranjangkan dengan calon suaminya. Diranjangkan guys bahasanya. Oh my god. Pak Cuk gimana nih? Dialognya kok gini sih? Jadi kalau nggak salah Genie-nya ini dibilang sama ibunya bahwa Genie adalah maksudnya bahwa Genie ini bunuh diri guys. Genie anakku. Maksudmu Genie mati bunuh diri? Iya. Oke, jadi bapaknya taunya Genie ini bunuh diri padahal sudah dibuang ke laut lagi supaya nanti berharap ada yang bisa menemukan Genie lagi. Oke. Oke, langsung aja kita skip ya, biar kita nggak kena copyright ya. Pokoknya di scene ini adalah scene dimana Bagas dia benar-benar pengen dapat kerang seperti Bagus karena Jaka cerita bahwa Aksi bilang Bagus apa dia? mendapatkan Bahwa kerang itu, kehidupannya berubah 180 derajat. tuh, jadi si Bagus itu semenjak mempunyai kerang Genie, dia kehidupannya berubah 180 derajat. Setahu gua, setiap tugasnya nggak pernah ada yang gagal. Tuh, setiap tugasnya nggak ada yang pernah yang gagal. Artinya memang semua dibantu oleh Genie ya. Jadi kalau dia kesulitan semuanya tinggal ditring lah sama Genie. Bahkan bisa dibilang sempurna. Tuh, sempurna guys. Lu mesti tahu tuh. Kira-kira gue bisa dapat nggak ya? Kira-kira bisa dapat nggak ya? Ya pasti bisa dong, orang di sini ini memang Bagas akan ketemu dengan Genie. Kerang keberuntungan kayak punya si Bagus. Ingat gua sih, yang ngedapetin di balik pulau sana. Oke guys, jadi ini Bagas sudah mulai terobsesi ya dengan kerang yang dimiliki sama si Bagus. Dan dia berniat untuk mencari kerang tersebut gitu. Pokoknya dia harus dapat kerang seperti Bagus. Karena segala hal yang misalkan ada kesulitan, ya tinggal apa ya. Karena Bagas ini pengen hidupnya berubah gitu. Oke, langsung kita skip aja. Nah, di sini Di kopi di monitor. si Bagas di sini memang dia tugasnya menyelam untuk mencari mutiara, sama seperti Bagus. Jadi kalau Jaka itu lebih apa ya, kerjanya lebih supir kapal, apa nakoda ya. Pokoknya apa deh itu namanya. Aduh, di kopi bos, di monitor. Nah, nanti ceritanya ini si Bagas tidak keluar-keluar ya, sudah berapa jam kalau nggak salah ya. Nah, Jaka sempat dapat kerang seperti Bagus, tapi ternyata kerang apa nih? Ternyata kerangnya kerang Hah? Aduh, kenapa jadi kerang bunting yang nyangkut? bunting katanya guys yang nyangkut. Ntar kayak kerang si Bagus, bikin sial gua aja. Kurang ajar, jangan gua buang nih. Oh, jadi Jaka itu kalau pernah dapat kerang kayak maksudnya mungkin si Jaka setiap ada kerangnya si Bagus itu dia merasa sial, makanya dia buang lagi guys. Begitu. Lanjut, pokoknya di sini akhirnya si Bagas ini dimarahin sama si bos, dibilangnya dia gagal gitu loh. Bagas cuman berhasil mendapatkan kerang seperti Bagus gitu. Dan Bagas belum tahu isi kerang itu apa gitu loh. Jadi dia cuman pengen punya kerang seperti si Bagus gitu loh. Dengan tujuan ya hidupnya bisa berubah 180 derajat. Dia nggak tahu kalau isi kerang itu adalah Genie gitu.
Nah, Bagas ini terancam dipecat sama si bos ya. Dan akhirnya Bagas dimarahin sama si bos lah nih. Berjam-jam aku nunggu kamu menyelam di lautan. Dengan harapan kamu bisa berhasil menemukan sumber mutiara di perairan sekitar pulau ini. Nah, itu harapannya si bos. Sementara Jaka tetap ngerecokin lah dengan tok 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 dengan ketukan seperti apa ya, seperti wayang ya. Tambah bos semakin kesel. Kamu malah sibuk dengan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas. Oh, jadi kerang ini dipikirnya si bos ini memang nggak ada hubungannya. Karena si bos mencari mutiara bukan kerangnya. Padahal kerang itu kan menghasilkan mutiara ya guys. Gue nggak ngerti nih di sini nih. Kamu malah mainan kerang yang tidak ada artinya ini. Apa maksudnya? Tuh, dibikinnya si bos ini kerang tidak ada artinya. Padahal nanti akan ada artinya untuk Bagas dan si bos juga. Mungkin kerang ini bos mirip emaknya. Jadi dia demen bener. Kurang ajar dibilang mirip banyak. Itu salah satu improve dari Jaka Syahputra. Lu kangen ya sama emak lu ya? Jack, jangan bicara kasar gitu dong. Susah lagi nyari kerang segede gitu. Hargain apa? Hargain apa? Itu improve juga. Lian Lu itu pasti improve juga sih. Walaupun dialognya maksudnya dialognya sama seperti yang diarahin sutradara, tapi dia tetap improve. Karena ya di situ karakternya, pendalaman karakternya di situ, karena dia cerewet ya. Dia harus jadi orang yang cerewet walaupun cuman dikasih dialognya cuman sedikit. Selanjutnya skip ya. Kasian kamu, Gas. Bagasnya pasrah dimarahin sama si bos. Ayo kita tinggal dia sendirian. Biar dia merenung. Tuh akhirnya ditinggal sama si bos, tinggal sendirian. Renungkan ya. Disuruh renungkan. Kan di situ melulu. Udah kayak burung blekok aja. Udah kayak burung blekok. Astaga si Jaka, gila. Lagi-lagi dia apa ya? Ada celutukan-celutukan yang bener-bener kena gitu kan. Oke. Di sini Bagas bertemu dengan Ginny. Dia merenungkan dan aduh gimana nih caranya supaya bisa bikin bos nggak marah lah, dia bisa balik kerja lagi ya. Nah, tiba-tiba kerangnya bergerak sendiri. Habis itu Bagasnya bingung pas mau dipegang, dibuka ternyata ada sosok makhluk kecil gitu. Kalau di dunia beneran kalian lihat begitu pasti akan kaget. Pastilah kaget walaupun ya ini nggak nyata ya, tapi kalau memang akhirnya nyata pasti kalian kaget lah. Mau sosoknya seperti apa pasti kaget lah. Tuh, keluarlah dia dari kerangnya dan Bagas kaget. Langsung dia bener-bener mau lari, antara takut lari dan penasaran sebenarnya dia. Jadi si Bagas ini penasaran juga sama sosok Ginny. Kok bisa? Tuh kan sampai dibilang makhluk apa kamu? Ya kan dari kecil ke besar. Makanya dialognya makhluk apa kamu? Apa sih lo gitu kan? Lo siapa gitu? Kamu bicaranya sama seperti Bagus Tuh. waktu pertama kali ketemu Ginny. Apalagi ketawanya seperti itu ya kan, menggelitik-gelitik. Jadi otomatis lah si Bagas ataupun si Bagus pasti ekspresinya akan sama. Jangan ketawa-tawa kamu ya. Bikin saya tambah takut aja. Dialognya nggak banget sih, bikin saya tambah takut aja gitu loh. Harusnya apa ya, lebih natural lah ya. Jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa, bikin gue tambah takut. Kalau nggak salah waktu dulu itu ngomong gue itu nggak dianjurkan sih sama Pak Cuk kalau nggak salah. Bener nggak Pak Cuk? Sebenarnya lebih enak gue ya kan daripada aku atau saya. Jadi lebih apa ya, lebih luas aja jadinya. Kamu nggak usah panik dan ketakutan seperti itu. Nah, Kamu duduk, saya mau bicara sama kamu. nah lo kalian ya tiba-tiba ada sosok yang dari kecil besar, habis itu dia yang ngajak ngobrol, otomatis takut lah ya.
Gimana nggak takut ya, ngibrit pasti. Bisa ngilang pula guys, ya kak. Dipegang lagi tangannya. Wah, makin takut lah si Bagas ini ya. Makin takut. Pokoknya setelah scene ini akhirnya si Lian Lui berusaha mencari Bagas dengan harapan Bagas masih ada di situ. Tapi ternyata katanya sudah pada pulang semua. Kata penunggu yang ada di situ, bukan penunggu, penjaga ya. Itu bellboynya, dia bilang gitu. Ya, Bagas ketakutan manggil Jaka. Jaka itu sempat dengar tapi ya dia pikir Sebentar bos, sepertinya suara si Bagas. tuh, sepertinya suara si Bagas. Kenapa? Kamu mau ikut? Hah? Dari tadi saya kan sudah bilang. Kalau kamu kasihan sama si Bagas, ikut aja sama si Bagas. Nggak berani Jaka. Saya juga bisa bawa speedboat ini sendiri. Tuh, diancam begitu, kalau si Jaka udah pasti takut sama si bos. Saya ikut bos aja. Tuh, saya ikut bos aja dan akhirnya kita lihat. Nah, Lian Lui mencari Bagas. Wah, Neng ngagetin saya aja. Si Bagas mana? Dia nemenin kamu ini kemana, Pak? Udah nggak ada, Neng. Udah kosong. Ini saya dulu bersih-bersih, Neng. Ya, saya sendirian mau di sini. Dan ternyata emang bener Bagas tidak ada. Terus kalau dia kembali lagi nemuin si bos gimana? Ya saya usir dia. Makanya bos, kalau milih karyawan tuh jangan lihat tampangnya doang. Tuh. Pokoknya bos bilang kalau ketemu gimana? Ya saya usir dia. Si Jaka makin seneng karena Jaka ini dengan kehadiran Bagus atau Bagas, dia tuh merasa kesaing. Kesaingnya dari skill, ya dari muka udah pasti lah ya. Sorry ya Jack. Selama saya di Jakarta, saya tidak pernah ada persoalan. Jadi kalau kamu mau nawarin bantuan sama saya sih butuh nggak butuh. Gaya banget sih Bagas, butuh nggak butuh, padahal sih butuh karena dia butuh bantuan Jinny. Siapa yang butuh kamu? Ketahuan lah ini di sini Bagas nih kalau dilihat Jaka, Pak Eko almarhum itu pasti seperti ngomong sendiri karena cuman Bagas yang bisa melihat Jinny. Orang lain tidak bisa. Seperti Jin ya. Ya, tapi ini Jinny ya perempuan. Oke guys, jadi endingnya itu ternyata Lian Lui-nya nangis dan Bagas mendapatkan pekerjaannya kembali, dan di pekerjaan pertamanya dia berhasilkan mendapatkan mutiara sebanyak itu ya. Jadi otomatis si bos mau merayakan di pulau lagi dan sekalian jemput Lian Lui. Tapi sayangnya itu tidak dilihatin, hanya di dialog aja. Oke, thank you banget buat kalian yang sudah menonton channel ini dan support terus channel aku Ivandre ya supaya tambah banyak subscribernya dan saya akan mereview semua film Jinny insya Allah ya, doanya teman-teman ya, dan bantu channel ini juga supaya bisa semakin banyak yang nonton dan semakin banyak like dan komen dan semakin banyak juga subscribernya. Thank you for watching. Gue Ivandre. Bye.